ditemani oleh Adik Michelle. Halo. Adik Samuel. Halo. Dan Kakak Antoni. Halo. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dan bersuka cita buat Tuhan. Adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangan. Saya. Semua senang dong ya. Mari kita angkat pujian kita bareng-bareng. Dari hari pertama sampai hari terakhir Tuhan Yesus ciptain apa? Apa ya? Nah, kalau lupa kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik gimana tadi? Seru kan? Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yang mulia
Meskipun lewat online ya Bapak, kami dapat menyembah, memuji, dan bersuka cita untuk Tuhan. Ya Bapak, siapkan hati kami karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Marta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Harapan kakak, adik-adik dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Aduh, ini kakak kangen banget sama adik-adik di rumah. Udah kurang lebih 2 bulan kita gak ketemu ya adik-adik ya. Aduh, kita berdoa aja ya adik-adik supaya corona ini segera berlalu. Kita terus berdoa setiap hari supaya corona ini dikendalikan Tuhan, supaya berlalu. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bagaimana? Udah siap mau dengar cerita firman Tuhan? Apakah adik-adik sudah siap? Duduk yang manis. Udah ya adik-adik ya? Puji Tuhan. Adik-adik, ketika kakak menyampaikan firman Tuhan, jangan lari-lari, jangan gangguin adik. Kalau punya kakak jangan gangguin kakak ya adik-adik ya. Ya, saat ini kakak mau menyampaikan cerita yang berjudul Semut dan Kepompong. Apa adik-adik? Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang adik-adik, hiduplah bermacam-macam binatang. Ada binatang buas yang serum-serum itu loh adik-adik. Ada juga binatang jinak yang seperti adik-adik suka. Kucing ada, kelinci ada, terus ada juga semut, ada kupu-kupu, ada burung-burung, tapi ada juga yang membuat kita takut. Apa itu adik-adik? Binatang buas seperti singa, harimau, macan tutul, ada semua di dalam hutan tersebut. Nah adik-adik, suatu ketika terjadi badai yang besar, angin yang gede banget terjadi di hutan tersebut, sehingga pohon-pohon, dahan-dahan yang di hutan itu pada patah, ada juga yang tumbang. Apa yang terjadi adik-adik? Kebanyakan binatang-binatang di dalam hutan itu mati, tidak terselamatkan. Ya adik-adik, kasihan ya adik-adik, yang kucingnya lucu-lucu mati, juga yang babi hutan mati, banyak yang mati. Nah badai itu terjadi dari sore sampai paginya. Lama ya adik-adik ya, lama sekali. Nah pada waktu pagi setelah badai itu berhenti, nah siangnya adik-adik atau besoknya matahari mulai panas. Nah ada seekor semut muncul, dia keluar dari sarangnya. Jadi waktu badai itu terjadi, si semut itu masuk ke dalam sarang tanah sehingga dia selamat adik-adik. Nah waktu dia keluar dari tanah, dia bertemu dengan kepompong. Kepompong itu nempel di daun kering. Nah di daun kering itu dia nempel, jadi ada pohon yang tumbang, nah ada pohon-pohon kering yang berjatuhan. Nah si kepompong itu nempel di situ adik-adik. Nah waktu si semut melihat ada kepompong, dia datengin, dia jumpai si kepompong. Nah waktu dia datang, kata-katanya nggak enak adik-adik. Dia ngomong apa adik-adik mau tahu? Dia ngomong, kepompong, kamu hanya diem, hanya terkurung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa seperti aku, bisa jalan-jalan, bisa pergi-pergi. Kamu memalukan, hanya bisa, kamu nggak enak jadi kepompong ya. Dia bilang seperti itu. Waduh, si kepompong diam aja. Nah, yang lebih nggak enak lagi adik-adik,
si semut itu setiap kali dia berjumpa dengan binatang-binatang lain, dia katakan apa? Dia ngejek kata-katanya, dia bilang, dia ulang-ulang kata-katanya, ih nggak enak seperti kepompong, nggak bisa pergi-pergi. Wah itu dia ada di situ. Wah, jadi dia pingin supaya binatang-binatang lain tahu kelemahan kekurangannya si kepompong. Ya nggak bagus ya adik-adik ya punya sikap seperti semut. Nah, adik-adik, beberapa hari kemudian si semut ini mengalami masalah di mana dia jalan-jalan. Dia kan suka jalan-jalan si semut, pergi-pergi. Nah, dia melewati lumpur sama genangan air. Nah, akhirnya si semut ini dia kehisap oleh lumpur. Jadi nggak enak. Wah, dia semakin tenggelam. Waduh, dalam perasaannya, aduh, jangan-jangan aku mati ya, aku dalam keadaan bahaya. Waduh, terus aduh gimana ya aku ini? Aduh, dia udah ketakutan. Lewatlah si kupu-kupu. Wah, kupu-kupu melihat, wah, tuh ada semut nih. Si kepompong yang tadi, tapi dia udah jadi kupu-kupu. Si kupu-kupu ini bilang, semut, ngapain kamu di situ? Wah, dia mendengar suara di mana ya? Di mana ya sumber suara? Dia melihat, kok di sebelah kanan nggak ada, di depan nggak ada. Terus dia lihat ke atas, kok nggak ada? Di mana ya sumber suara itu? Wih, ternyata di sebelah kanan. Pas dia, ternyata ada kupu-kupu yang cantik. Terus kupu-kupu yang cantik datangin, deketin dia. Semut, tahu nggak ini siapa? Siapa ya? Tahu nggak? Ini kepompong yang pernah kamu hina, yang kamu kata-katain yang nggak enak ini. Wah, waduh, ya ampun, itu kupu-kupu yang cantik. Aduh, ternyata dulunya dia kepompong, sekarang udah jadi kupu-kupu yang cantik. Aduh, bisa enggak kamu tolongin aku ya? Menurut adik-adik, kira-kira kupu-kupu nolongin enggak si semut ini? Nah, menurut adik-adik di rumah gimana? Gimana adik-adik di rumah? Apakah si kupu-kupu ini nolongin enggak si semut ini yang lagi dalam keadaan bahaya? Nolongin nggak ya? Nolongin nggak ya? Ternyata si kupu-kupu ini berbaik hati adik-adik. Dia nggak dendam. Dia nggak ingat yang pernah dilakukan oleh semut. Nah, akhirnya dia nolongin, dia keluarin si semut ini dari lumpur dan genangan air. Akhirnya si semut, wah, aku terbebas dari genangan air dan lumpur. Aduh, makasih ya kupu-kupu, kamu berbaik hati deh. Terus si kupu-kupu bilang, ya sepatutnya kita sebagai ciptaan Tuhan memang harus menolong, memang harus saling menolong satu sama lain. Wah, makasih ya. Ya iya. Terus apa yang terjadi? Mulai dari saat itu mereka akrab dan seterusnya adik-adik. Luar biasa ya. Luar biasa hati dari kupu-kupu ini. Dia menolong, dia mengeluarkan si semut ini sehingga semut terbebas. Sebetulnya kalau nggak ditolong ya pasti dia akan mati, dia akan tenggelam dan dia nggak bisa terselamatkan. Nah, adik-adik, melalui cerita ini
bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Tuhan tidak ada yang sempurna. Enggak ada, hanya Tuhan Yesus yang sempurna adik-adik. Karena itu kalau kita melihat ada teman kita yang jarinya 5, jangan diejek ya adik-adik. Kalau kita melihat ada teman kita, apakah itu di sekolah, di tetangga, tangannya itu yang satu panjang, yang satu pendek, adik-adik jangan ngejek ya. Ya, jangan ya adik-adik ya. Nah, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah, apa yang adik-adik dengar, adik-adik akan menjadi anak-anak yang patuh terhadap firman Tuhan. Nah, karena itu adik-adik biarlah kita saling menolong, bukan saling mengejek, bukan saling melemahkan. Setiap ciptaan Tuhan itu ada yang Tuhan kasih kekurangan, tapi ada juga kelebihan-kelebihannya. Setiap ciptaan Tuhan seperti itu, termasuk manusia, termasuk kita. Bener nggak adik-adik? Ya bener ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita membaca firman Tuhan. Kitab Matius pasal 5 ayat 44. Ya. Sudah adik-adik? Sekarang kita baca bersama-sama dengan kakak di tempat ini. 1, 2, 3. Kita baca dulu alamatnya ya. Kita sebutkan alamatnya baru kalimatnya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, hafal ya adik-adik, di rumah dihafal ayat ini. Nah, kata firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi nggak boleh ya kita dendam sama orang yang pernah ngejek kita adik-adik, yang pernah membuli kita, yang pernah ngata-ngatain kita yang nggak enak. Kita jangan dendam. Tapi kata firman Tuhan apa? Berdoa. Kita berdoa buat mereka yang pernah menganiaya kita. Supaya apa? Supaya Tuhan jamah hati mereka. Satu ketika mereka berubah, bertobat. Nah adik-adik, jadi firman Tuhan mengajar kita supaya kita nggak boleh balas kejelekan orang. Ketika orang menghina kita, nggak boleh balas. Kata firman Tuhan, kita berdoa buat mereka. Nah puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah sebelum kakak berdoa buat adik-adik di rumah, kita akan menyanyikan pujian. Adik-adik tahu nggak yang pujian yang berkata, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan, rendah hati. Tahu ya? Kalau tahu, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kakak ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan, rendah hati secara bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun cinta satu sama lain, itulah
rendah hati, secara bersama itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, sekarang kita semua, baik kakak maupun adik-adik di rumah, kita mau berdoa ya buat firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat memberkati semua kita yang telah mendengarkan. Buat adik-adik di rumah, biarlah kita terus berdoa supaya Tuhan memberi hidup kita selalu diubahkan oleh Tuhan. Yang hari ini, yang mungkin dulu-dulu pernah mengejek, nah sekarang nggak boleh lagi. Karena firman Tuhan berkata kalau orang ngejek kita berdoa buat mereka supaya Tuhan mengampuni mereka dan mereka berubah. Kita tutup mata semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami baru dengar. Firman Tuhan mengajar kami supaya kami tetap mengasihi orang-orang yang pernah mengejek kami, orang-orang yang pernah mengkata-katain kami yang tidak baik. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mengampuni, membebaskan mereka dari segala kutuk dosa. Karena itu Tuhan memberkati kehidupan kami semua sore hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus membawa kami kepada perubahan dari hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan akan datang, kami terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada minggu yang akan datang, biarlah kami kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui kakak-kakak kami yang akan mengajar kami, yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami dan keluarga kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Gimana tadi adik-adik ceritanya? Seru kan? Seru dong. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ibadah kita mau angkat pujian kita satu lagi adik-adik. Seperti obat
terima kasih karena pada sore ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Kami sudah menyembah, bersuka cita untuk-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mengakhiri ibadah online kami ya Bapa. Biarlah setiap adik-adik, setiap anak-anak sekolah minggu dapat memahami cerita sebagian daripada firman-Mu yang telah Kak Marta sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Sampai